Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel PT Kanindo Daya Elektrika. Oke, jangan pernah bosan menonton video dari kami dan semoga video ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan wawasan. Dan semoga setelah nonton video ini para engineer bisa mendapatkan PO yang lebih besar. Oke, di video kali ini adalah kita mengulang tentang video sebelumnya tentang meeting Zoom. Kontrol servo basic menggunakan Highwell PLC. Oke, ngomongin tentang servo. Servo banyak diaplikasikan di mesin-mesin yang membutuhkan kepresisian jarak. Nah, karena di servo sendiri itu sudah dilengkapi dengan encoder. Jadi kita tinggal kontrol menggunakan PLC. Oke, untuk kontrol menggunakan PLC, nah itu ada 3 pilihan. Nah, yang saya tahu ya ada 3 pilihan. Sisanya kalian tinggal tambahin di komen di bawah ini. Yang pertama itu menggunakan pulse. Yang kedua itu bisa menggunakan komunikasi. Komunikasi ini artinya bebas ya, bisa modbus, bisa mechatrolling dan lain-lain sesuai dengan spek servonya. Terus yang ketiga itu bisa menggunakan analog. Nah, ini bisa juga menggunakan analog. Oke, di video kali ini saya akan fokus untuk membahas kontrol servo motor menggunakan pulse. Artinya si PLC ini harus mempunyai transistor output. Transistor output. Nah, daripada kita bingung apa yang saya jelaskan barusan, nah lebih baik kita langsung ke ladder Highwell PLC dan cara setting servonya. Nah, oke, sekedar informasi, ini kacamata bukan untuk gaya ya, tapi lagi sakit mata. Jadi agar kalian tidak tertular, agar kalian tidak terpapar oleh sakit mata. Nah, jangan menularkan penyakit. Nah, yang saya tularkan itu hanya ilmu aja. Kalau ilmu boleh saya tularkan. Oke, yuk kita langsung saja simak videonya. Cekidot. Oke, next langsung saja kita open Highwell Happy software. Nah, ini Highwell Happy Programming PLC software kalian bisa download secara gratis di en.highwell.com. Nah, ini di sini ada download software. Ini ada software PLC dan software HMI ini ya. Dan ini adalah untuk software PLC-nya. Ini untuk HMI-nya. Dan untuk video tutorial yang lainnya kalian bisa kunjungi Kanindo Daya Elektrika di YouTube channel. Nah, di sini ada lebih dari 100-an tutorial Highwell product. Nah, di sini sangat komplit. Nah, jika belum ada kalian bisa request ke kami di support@kanindo-cde.co.id. Untuk pemesanan barang itu bisa di sales@kanindo-cde.co.id. Iklan dulu sebentar. Kita ada jual PLC, HMI, inverter, servo, iot, power meter dan lain-lain. Oke, next kita lanjut ke Highwell Happy software. Nah, kita membuat project baru. Ini klik new project. Nah, di sini kalian harus menentukan seriesnya. Nah, seperti terlihat pada gambar. Nah, ini sorry, saya geser. Nah, di gambar ini ada AT16S0T. Nah, ini AT series dan ini adalah tipenya AT16S0T atau P. Nah, T ini adalah transistor output. Untuk servo itu kita menggunakan pulse yang di video kali ini. Oke, kita lanjut. Ini kalian bebas isi ya, ini bebas. Nah, ini keterangannya, ini ada passwordnya juga. Kita oke. Nah, ini block name-nya juga bebas. Ini misalkan servo. Nah, di sini juga di block name kalian bisa isi password lagi. Ini terpisah dengan password yang tadi. Nah, di sini ada ladder, ada function block diagram dan ada interaction list. Kalian bisa coba-coba, dan di sini saya fokus di ladder diagram. Kita oke. Nah, untuk menjalankan servo di Highwell PLC kita cukup hanya satu function. Nah, di sini ada high speed control instruction. Nah, di sini ada PLSY, ini untuk control pulse output, dan ada PLSR. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ini kita double klik. Nah, sebelum kita mengisi instruksi ini, kita back to hardware konfigurasi.
Nah, ini ada atur konfigurasi, double klik, dan di sini ada output mode. Ini output mode. Nah, kita pilih output modenya. Nah, kita pilih pulse atau direction output. Nah, karena kita membutuhkan forward dan reverse. Y0 ini untuk forward, dan directionnya, reverse-nya itu menggunakan Y1. Jadi untuk tipe AT ini bisa support untuk 2 servo, ya, bisa untuk 2 servo. Oke, kita kembali ke ladder. Nah, jika kalian belum paham tentang function ini, kalian bisa double klik dan help. Sebelum kita masuk ke help, alangkah baiknya kita back to manual servo, cara wiring dan settingnya. Oke, kita ke manual servo. Nah, di sini ada manual servo motor yang kami support atau yang kami jual. Nah, di sini untuk wiringnya itu adalah 3 pas 220. Ini yang dipakai adalah L1 dan L3. L1 dijumper ke L1C dan L3 dijumper ke L2C. Oke, next. Ini udah standar. Nah, di sini ada CN2. CN2 ini adalah untuk I/O-nya. Untuk I/O-nya. Nah, di sini ada satu itu terminal 1 itu buat pulse plus, dan 14 ini pulse min. Ini adalah untuk forward. Sig plus itu di terminal 2, sig min itu di 15. Ini adalah untuk reverse. Dan 6 ini adalah untuk COM. 6 untuk COM, 19 ini YN1 itu servo on atau servo enable. Ini ya, ada YN2 dan YN3 dan YN4. Di sini ada keterangannya. Ada pecon dan pot ini positif over travel, dan not ini adalah negatif over travel. Ini ibaratnya adalah limit switch. Limit switch untuk batas kanan, ini untuk batas kiri. Oke, sekarang kita cara wiring ke Honeywell PLC. Ini adalah cara wiringnya. Nah, ini kita di sini ada PLC dan di sini ada servo. Ini ada power supply 24 volt plus dan ini 0 voltnya. Oke, nah di channel PLC saya mendapatkan 0 volt dari power supply, dan satu ini adalah sig plus ya. Kita pastikan. Nah, satu ini ada satu itu adalah pulse plus dan 14 ada pulse min. Oke, satu adalah pulse plus, ini mendapatkan plus 24. Dan 14-nya ini ke Y0. 2 itu adalah sig plus. Sig plus mendapatkan 24 volt dan 15 itu ke Y1. 6 itu adalah COM. Ini COM ya. Itu mendapatkan plus 24. 6 adalah plus 24 dan 19 ini untuk servo on. Saya move di Y2. Ini bebas ya, kalian mau Y berapa. Di sini saya move ke Y2. Dan 7 adalah pecon. Nah, 20 ini buat positif over travel dan 8 ini buat negatif over travel. Ini untuk batas, tapi di sini saya lewati ini. Kita fokus di sini. Buat maju mundurnya dulu. Jika kalian sudah paham, kalian bisa explore lagi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke laddernya. Saya rasa sudah paham. Nah, oke, jika kalian belum paham, maka kalian bisa help sini lagi-lagi. Nah, kelebihan dari Honeywell adalah helpnya ini sangat komplit ya, dan ini offline, tidak perlu tersambung ke internet. Nah, di sini ada keterangannya, dan di sini juga ada sampling laddernya. Ada sampling ladder. Nah, sedikit saya jelaskan tentang function PLSY ini. Nah, PLSY adalah pull F itu adalah pulse output frekuensi. Ini adalah kecepatan ya, kecepatan si motor. Dan pull N ini adalah number of pulse output. Ini adalah target pulse yang kita inginkan. PLSX ini adalah biasa kita isi 0. Ini channel of pulse. Nah, PN itu number of pulse already output. Ini ibaratnya running push ya, running push. Jadi berjalannya push nih.
dan post ini adalah current position dari si servo. Oke, daripada kalian bingung, kita coba membuat sampling ini untuk maju ya, untuk maju. Daripada bingung, kita langsung saja ke prakteknya. Nah, saya juga jelasinnya bingung, kalian juga nangkepnya bingung, lebih baik kita langsung praktekkan. Oke, full F ini sel kita ke register V, ini V0, kita bisa input di HMI, dan ini kita coba di V juga, V1. Ini sampling aja ya. Ini kita menggunakan 32 bit kita oke. Nah, ini M ini ibaratnya ini Eno ini adalah buat flag aja, misalkan M100. Ini kita coba menggunakan button. Ini misalkan M0. Nah, di sini saya menggunakan ini. Nah, di sini adalah saya menggunakan SM100. SM100 itu adalah kita ke sini. Nah, di sini ada sistem status bit. Nah, SM100 di sini ada banyak keterangan ya. Misalkan SM5 itu buat satu fokus. Nah, di sini saya menggunakan SM100. Nah, ini SM100 itu pulse output komplit. Jadi ketika selesai PSP3 ini, misalkan target ini 10.000. Nah, ketika SP ini 10.000, maka dia memberikan flag. Ini buat flag SM100. Ini misalkan output dari M100. Dan di sini saya reset ke M0. Ini reset, kalian back to project manager. Nah, di sini ada instruction, ini adalah reset di M0. Oke, untuk servo ready nya itu kita bisa pilih lagi. Ini misalkan M10, dan tadi untuk servo ready itu adalah di Y2 ya. Nih, Y2. Servo ready itu di Y2. Ini kita Y2. Nah, saya kira ini cukup kita pahami ya dengan satu function block ini. Sekarang kita coba downloadkan. Kita coba untuk download, ini kita versi online. Ini sudah sesuai TCP/IP. Ini IP addressnya, IP address PLC kita online. Nah, ini sudah terdeteksi, kita exit. Dan ini kita coba downloadkan PC to PLC. Saya nggak save. Ini saya clear aja. Ini download. Ini udah sesuai ya, hardware dan software. Ini kita bisa monitoring. Nah, oke, untuk menentukan kecepatan dan pulse per rotationnya itu kita back to manual servo. Dan ini karakternya setiap servo beda-beda. Ini kami penjelasan servo yang kami jual. Ini ada di halaman 83. Nah, itu ada di settingan PA202. Ini bisa menggunakan keypad yang ada di servo ataupun bisa menggunakan software. Nah, kali ini kita keypad aja agar lebih mudah. Nah, ini PA202 itu ada settingan untuk gear rasionya. Ini adalah rumusnya, gear rasio. Nah, defaultnya adalah gear rasionya 1:1. Jadi PA2021, PA203 itu adalah 1. Nah, di sini kita ke bawah untuk settingan gear rasio. Ini samplingnya adalah jika 1:1, maka satu putaran itu dibutuhkan 131.000-an, 131.000 pulsa jika 1:1. Jika 3:1 itu 393.000-an. Jika 2:1, B nya 2, A nya 1, itu kurang lebih 262.000-an per putarannya. Tapi pulsa ini sebenarnya kita bisa tentukan sendiri.
tentukan sendiri, artinya ini adalah settingannya. B-nya kita isi berapa, misalkan A-nya kita isi berapa, maka pulsanya kita bisa tentukan sendiri. Nah, kalian yang lebih paham nih untuk cara ininya ya, cara perkaliannya ini, dan di sini udah ada ininya, udah ada rumusnya. Nah, kalau saya jelasin rumusnya saya juga bingung, kalian juga nanti bingung, penjelasan saya amburadul. Nah, lebih baik kita praktekkan saja. Ini B ini defaultnya adalah 1 dan A ini adalah 1. Kita cek ya di manualnya. Ini kita coba lihat di kamera. Ini adalah servo. Kita coba cek. Ini PA 202 nya. Ini ulang lagi aja. PA nah ini 202, ini kita jadikan 2, nah ini kita jadikan 0. Nah, PA 202 kita oke ya. Nah, itu adalah 1. Ini defaultnya, dan PA 203 itu 1. PA 203 ini adalah 1. Oke, kita back. Kita back ya. Nah, jadi kalau 1 itu 1:1, ini di sini tadi nih, ini 1:1 itu kita dibutuhkan 131 ribuan. 131.000. Sekarang kita fokus ke servo terlebih dahulu, kita setting dulu untuk kameranya. Nah, udah cukup ya. Sorry, ada insiden. Oke. Oke, kita back to ladder. Oke, back to ladder. Nah, ini kita coba isi. Ini misalkan ya, ini 100.000. Jadi 100.000 pulsa. Ini 100.000 pulsa. Dan ini tadi satu putaran adalah kurang lebih 131-an ya. Ini kita coba 100 dulu. 100.000 sama ya. Sorry, ini terlalu dekat karena ini double. Jadi ini V0 dan V1 ini sama. Ini kita rubah dulu ya. Ini misalkan V2, harusnya V2 karena itu double, jadi V0 dan V1 itu adalah sama. Ini V2. Sorry, kita downloadkan ulang. Oke, V0 kita 32 bit. Misalkan ini 100. Ini jangan banyak-banyak lah, 90.000 itu 23. Ini 100.000. Ini oke ya. Sekarang kita coba, kita perhatikan ini. Jika servo Y2 tadi belum on, maka servo masih bisa digerakkan. Nah, ini ya, servo masih bisa digerakkan. Oke. Nah, jika saya sudah on kan, nah ini Y2 sudah on, maka servo tidak bisa digerakkan. Oke, ini tidak bisa digerak. Oke, sekarang saya coba on kan. Ini biar terlihat gimana ya. Nah, ini untuk
ininya saya coba kecilkan ya. Nah ini kita lihat, saya coba on kan. Nah ini satu putaran, misalkan ini sekarang di bawah ya, ininya di bawah. Nah sedangkan pulsa yang kita kasih ini adalah 100.000. Ini kalau satu putaran 100.000 harusnya nanti berhentinya di sini. Tapi tadi 1:1 di ininya nih, 202 dan 203 itu 1:1. 1:1 itu kurang lebih 131-an. Sekarang kita coba on kan. Nah dia di sini, jadi masih kurang ya. Jadi satu putaran coba kita isi 131 ini. Kita besarkan terlebih dahulu, ini 131.000. Ini sekarang 131.000. Kita kecilkan lagi, kita on kan. Sekarang di sini ya, ininya kita coba on kan. Nah oke ya, kalau 1:1 itu kurang lebih nih 131.000 per rotationnya. Nah kalau kita P202 dan 203 ini kita rubah, maka secara otomatis per rotasinya ini pulsanya akan berubah juga ya. Oke, sekarang kita coba setting ininya, P202 dan P203 nya ini kita setting. Oke ya, sekarang kita coba ini kan servonya. Ingat kalau setting servo ini, enable servonya kita matikan. Jadi servo dalam posisi off sekarang ya. Servo dalam posisi off. Sekarang kita coba setting. Ini P203, ini 202 ya. Kita oke. Nah ini kita coba set di kita coba set di 1300. Ini kita nolkan. Ini 1300. Ini 1300 ya. Kita oke. Dan P203 nya itu kita coba set di 10 agar kita bisa paham perbedaannya. Ini 10, kita oke. Setelah itu kita back. Nah untuk setting servo, nah itu biasanya dibutuhkan dimatikan terlebih dahulu, itu 5 secondan lah. Kita coba off kan powernya. Kita coba kan, tapi itu balik lagi ke servo masing-masing ya. Nah servo yang kita supply adalah ini harus dimatikan ketika set beberapa saat, 5 second cukup agar parameternya ini tersimpan. Oke, sambil menunggu ini mati, sebenarnya ini udah, nanti saya coba buat lagi ininya. Ini untuk di Highwell PLC, jika angka ini kita kasih plus, dia full end ini adalah plus, misalkan 10.000. Nah itu adalah forward. Nah jika kita minus 10.000, maka itu adalah reverse. Jadi angka plus itu buat forward dan angka minus itu buat reverse-nya. Sebagai contoh, nah, kita ini ya, kita tambahin. Untuk reverse-nya, misalkan ini M1, ini kita bisa copy paste di sini. Sorry, ini copy paste saja. Ini misalkan V10 dan ini adalah V12. Ingat kalau double itu berarti 2 address ya. Jadi ini misalkan M101. Ini sama, ini SM100 dan ini adalah buat ini buat output ini M101.
dan ini itu kita reset dari M1 dan ini kita tambahin ya, ini kita tambahin set. Nah, agar ini setelah forward dia langsung reverse. Ini misalkan ini ya M1. Nah, misalkan M1. Oke, kita coba downloadkan ulang. Ini kita hidupkan ya. Servo sambil kita hidupkan. Ini masih mati sambil kita hidupkan. Oke, ini kita downloadkan. Saya nggak save. Nah, PLC Keep Running artinya ini online edit. Jadi angka yang tadi kita ini tidak perlu diisi lagi. Kita coba start monitor. Nah, ini angkanya. Dan maka ini akan berubah secara settingan ya. Cara settingan pulse-nya akan berubah. Ini misalkan kita rubah di 1000. Yang inilah. Ini di 500 kecepatannya. Ini adalah 1000. Sorry, ini harusnya 32 bit 1000 dan ini adalah 32 bit 500. Ini untuk forward. Dan ini adalah untuk reverse-nya. Reverse-nya kita sama, misalkan kecepatannya 500 juga. Ini bisa dibedain ya. Bisa dibedain. Misalkan 500. Dan untuk pulsanya itu, nah ini karena ini reverse, jadi kita menggunakan minus. Misalkan minus 1000. Nah, ini misalkan minus 1000. Jadi jika kita angka minus, maka dia akan reverse. Nah, ini oke ya, sudah masuk ya, minus 1000. Nah, jika forward itu plus, jika minus itu reverse. Sekarang kita coba servonya kita on kan lagi. Ini ya. Ini servo kita on kan. Sorry, kita belum on kan servonya. Servo kita on kan. Nah, ini servo ready ya, ada nggak bisa digerakin. Nah, sekarang kita coba balik lagi. Nah, ini di sini. Jadi ketika P202 kita set di 1300 dan P203 ini 10. Nah, kurang lebih satu putaran, satu rotation ini dibutuhkan 1000 pulse. Nah, ini karena saya set di sini 1000 ya. Ini saya set 1000. Nah, ini saya set 1000. Ini ya 1000, dan untuk kecepatannya ini 500. Dan misalkan untuk kecepatannya saya bedain. Ketika reverse kecepatannya adalah 900. Nah, ini kita coba lagi. Kita coba. Nah, ketika balik dia lebih cepat. Nah, Oke. Jadi untuk di Highwell PLC untuk menggerakkan servo itu hanya cukup satu function. Nah, yang penting bisa goyang dulu nih servo. Jika sudah bergoyang, maka manipulasinya, logiknya kita bisa manipulasi sendiri. Maunya berhentinya di mana. Nah, untuk menentukan jarak, kalian bisa back to manual. Dan ini adalah untuk menentukan gear rasionya, berapa pulse per rotationnya. Nah, yang pertama kali diperhatikan itu adalah wearing, jangan lupa. Nah, terus setelah wearing itu servo on-nya yang mana. Jika sudah servo on,
sudah servo on seperti ini, tidak bisa digerakkan, artinya servo sudah ready. Nah, kalian tinggal menentukan pulse per rotationnya. Nah, pulse per rotation itu kalian back to manual servo. Nah, oke, saya kira cukup paham ya, cukup detail untuk tutorial servo menggunakan kontrol high wheel PLC. Jika ada yang mau lebih advance lagi, nah silahkan hubungi kami di support@kanindo-cde.co.id. Kita juga bisa supply PLC-nya, kita juga bisa supply bersama dengan servonya mulai dari 200 watt sampai 7,5 kW. Ada 3 pas 220, ada 3 pas 380. Ada HMI, ada inverter dan lain-lain. Oke, saya kira cukup ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.